Semangat pagi, sahabat Simas Jiwa. Bertemu lagi dalam kesempatan kita pada siang hari ini, gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, masih bersama saya dengan Lian dari Simas Jiwa Institute. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masalah literasi keuangan. Oke, nah di sini tentunya sahabat Simas Jiwa saya tidak sendirian, gitu ya. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan untuk tayangan yang kemarin-kemarin, kali ini saya juga akan mengundang rekan saya yang sangat luar biasa dan tidak kalah cantiknya gitu ya. Oke, di sini untuk rekan saya sudah join, sudah bergabung, akan saya invite gitu ya. Oke, kita akan invite rekan saya yaitu Cindy. Bagi teman-teman semuanya yang kemarin penasaran sama Cindy gitu ya, selain pintar, dia juga smart gitu ya. Nah, sudah bergabung dengan kita. Halo, selamat Halo, selamat siang. siang. Wow, selamat siang. Sangat Selamat luar siang biasa. semuanya. Selamat siang. Mungkin Cindy mau menyapa sahabat Simas Jiwa terlebih dahulu. Silakan Cindy. Oke, halo, selamat siang sahabat Simas Jiwa. Ketemu lagi dengan saya Cindy dan Lian yang pastinya kita hadir sampai masih 2 minggu ke depan ya, Lian ya. Betul Yang sekali. tentunya ngebahas soal literasi keuangan gitu dan bagaimana perencanaan-perencanaan keuangan lainnya yang pastinya berguna untuk kita semua. Betul sekali. Dan tentunya Oke. sahabat Simas Jiwa sepertinya banyak sekali nih yang penasaran sama Cindy nih Sin gitu ya. Karena kemarin aduh ternyata sesinya Mbak Cindy hanya 1 jam gitu ya. Nah, buat Iya. sahabat Simas Jiwa gitu ya yang masih penasaran, pantengin terus nih. Kita mulai live-nya itu 13.30 atau jam setengah 2 siang kita Betul. menemani sahabat Simas Jiwa dengan saya Lian dan juga rekan saya dengan Cindy di mana kita hari ini akan membahas masalah literasi keuangan. Betul sekali. Oke, ngomong-ngomong soal literasi keuangan nih, Liande. Oke, Kalau saya boleh kasih masukan gitu ya, yang saya tahu oke, literasi itu biasa digunakan untuk sesuatu hal yang memang dia dari sisi kita membaca, menulis, bahkan menghitung, oke, itu masuk ke literasi gitu. Tapi oke, dengan sesuai perkembangannya zaman ya, literasi itu dibagi-bagi ternyata nih. hmm. Dibagi-bagi, bisa literasi keuangan seperti yang akan kita bahas saat ini gitu ya, bisa juga literasi-literasi lainnya. Nah, kalau menurut Lian sendiri nih, untuk keuangan itu apa sih sebetulnya, Lian? Kalau menurut saya untuk keuangan itu adalah sebuah wadah ya, di mana semuanya kita Mm-mm, juga pastinya memiliki keuangan tersendiri masing-masing individu mm-mm. gitu ya. Contohnya seperti kita nih, kita yang aktif bekerja tentunya pasti kita memiliki income. Nah, income kita itu biasanya dikelola oleh satu wadah yaitu perbankan namanya gitu ya, yang dimana nanti keuangan itu adalah yang mengelola keuangan kita, yang mengelola Oke. untuk kebutuhan kita sehari-hari. Seperti itu sih kalau menurut saya. Oke, jadi kalau misalkan saya boleh menggabungkan ya antara antara literasi dan juga keuangan itu, jadi merupakan suatu rangkaian proses ya, seperti itu ya. Betul sekali. Serangkaian proses yang memang dia bisa memperkuat skill kita. Skill Mhm. apa aja yang dimaksud? Bisa jadi itu skill kita menambah wawasan gitu ya, yang pastinya Oke. menambah pengetahuan juga dan juga skill-skill kita dalam menghadapi suatu masalah gitu ya. Seperti yang kita tahu, untuk masalah-masalah sepertinya sudah tidak asing lagi ya untuk di kehidupan kita sehari-hari ya Lian ya. Betul sekali, Tidak betul hanya sekali. masalah pekerjaan gitu ya, masalah keluarga mungkin atau masalah percintaan sekalipun gitu. Jadi dengan Wow. adanya kita mempelajari literasi keuangan ini, kita bisa jadi orang gitu ya, individu yang lebih yakin atau confidence dengan menghadapi masalah gitu atau menyelesaikan masalah seperti itu. Dan juga Cindy, kalau saya tangkap tadi suatu proses rangkaian gitu ya dapat mengatasi problem. Berarti kita juga pastinya nggak kita aja ya, tapi tentunya Betul. sahabat Simas Jiwa juga pasti mengalami yang namanya suatu problem termasuk problem keuangan. Betul ya Cindy ya? Betul sekali. Nah, makanya kita hadir setiap hari gitu ya, setiap siang after lunch khusus untuk nemenin nih sahabat si Mas Jiwa gitu ya tentunya yang mengalami mungkin masalah perencanaan keuangannya masih belum mengerti nih Leani gitu.
masih Betul. perlu insight-insight gitu ya. Bagaimana sih komposisi yang ideal seperti apa gitu? Apa sih literasi keuangan itu sendiri? Mhm. Seperti itu. Nah, tentunya nih Cindy, kita tadi Mm-mm, kan pastinya nanti akan ada komposisinya seperti yang Cindy bilang tadi gitu ya. Nah, kalau benar. menurut Cindy sendiri nih, pentingnya literasi keuangan itu di Indonesia itu seperti apa sih? Literasi keuangan yang ada di Indonesia itu seperti apa nih? Kira-kira menurut pandangannya Cindy? Oke, kenapa sih kita harus mempelajari literasi seperti itu ya, Lian ya? Apalagi Betul, literasi betul, keuangan, gitu kan? betul. Sebetulnya manfaatnya itu kayak tadi saya sempat bilang gitu ya, kita bisa menambah wawasan. Misalkan kita Mhm. mau flashback gitu ya. Dulu zaman kita kecil, kita, Oke, Cindy. Cindy masih bisa mendengar suara saya. Sepertinya Cindy nge-freeze. Oke, cek mikrofon. Cindy? ya halo. Iya, oke. Bisa mendengar suara saya, Cindy? Oke, bisa. Tadi sempat Oke, karena ya, iya sempat nge-freeze dan sekarang juga halo. videonya Cindy masih nge-freeze. Untuk suara Cindy masih terdengar di saya, tapi videonya masih agak Oke, sedikit sekarang masih nge-freeze. nge-freeze, Lian? Sekarang masih untuk videonya masih nge-freeze. Mungkin jaringan koneksi internet Oke. di Cindy tidak stabil ya. Oke, Cindy. Ya, baik, sahabat Simas Jiwa, kita masih menunggu koneksi internet Cindy stabil dulu ya. Seperti yang sudah diinformasikan tadi bahwa di sini kita akan membahas masalah literasi keuangan. Nah, tadi juga Cindy juga sudah memberikan statement bahwa literasi keuangan itu adalah sebuah proses rangkaian di mana kita juga bisa nih menghadapi problem, termasuk problem keuangan. Nah, kita juga pastinya memiliki yang namanya problem gitu ya, nggak cuman hanya problem di pekerjaan, bahkan di percintaan gitu ya. Nah, kita juga pasti memiliki yang namanya problem dalam keuangan nih sahabat Simas Jiwa. Kali ini kita juga akan memberikan edukasi gitu ya kepada sahabat Simas Jiwa semuanya terkait problem-problem keuangan. Bagaimana sih cara kita mengatasinya gitu ya untuk di kalangan milenial. Halo, selamat siang Ibu Rosanti Wijaya. Oke, sepertinya Cindy sudah bisa bergabung lagi terhadap kepada kita. Kita akan invite kembali untuk Cindy bergabung kepada kita ya, gitu. Dan juga di sini sahabat Simas Jiwa juga tidak usah khawatir ya. Kita juga, oke Cindy, sudah aman? Halo, Lian, mohon maaf koneksinya. Tidak apa-apa. Kita maafkan. Oke, kita langsung lanjutkan. Tapi sebelum kita lanjutkan di sini, kita kehadiran Ibu Rosyanti Wijaya. Selamat hadir Betul. kembali, Bu. Selamat datang. Selamat siang juga buat Ibu Rosyanti Wijaya gitu ya. Oke. Iya. Nah, Oke, tadi saya Cindy. lanjutkan ya. Iya, silakan. Silakan Cindy. Oke, dari manfaatnya gitu ya, kenapa kita harus mempelajari literasi? Yang pertama tadi saya sempat mention adalah kita bisa menambah skill kita gitu. Skill apa? Entah itu solving problem gitu ya dengan kehidupan yang sehari-hari gitu ya. Entah kita juga bisa lebih pede nih ketika menghadapi suatu masalah, kita lebih bisa tahu step apa aja yang harus kita lakukan nih untuk solving problem kita. Dan tak hanya itu aja, Lian, kita juga pastinya nambah wawasan ya, gitu Betul loh. sekali. Nambah wawasan ketika kita tahu bagaimana perencanaan keuangan kita, hal tersebut kita bisa implementasikan atau kita bisa ceritakan lagi nih ke orang. Jadi kalau misalkan kita punya teman gitu ya atau kerabat yang memang masih kebingungan untuk perencanaan keuangannya seperti apa, kita bisa share seperti itu. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, kita dilatih untuk menganalisa atau dalam suatu proses nih. Jadi dalam artian gini, ketika ada let's say mungkin waktu itu dulu Lian atau saya gitu ya masih terlalu kecil untuk merasakan Krismon 98 gitu, Mei 98 Betul. gitu Betul. ya. Terus lalu di tahun 2020 ada pandemi seperti ini gitu ya. Dengan kita memahami apa itu literasi keuangan, kondisi-kondisi perekonomian seperti itu kita sudah bisa menganalisa nih Lian. Mhm. Gitu. Ya. Jadi nanti untuk kedepannya kita bisa lebih well prepared dengan kondisi keuangan kita pastinya. Seperti itu.
Oke, kita sapa dulu terlebih dahulu. Di sini Bu Rosyanti sudah komen, senang bisa belajar santai tentang keuangan sama-sama Bu. Semoga bermanfaat edukasi yang kita adakan ini selama 1 jam ke depan dengan partner saya yang cantik dan juga smart gitu ya. Dimana nanti Cindy akan membuka wawasan kita mengenai pentingnya literasi keuangan, pentingnya kita mengelola keuangan kita, apalagi dalam kondisi kita yang saat ini kita rasakan ya, Cindy ya. Betul Betul. sekali. Nah, mungkin Ibu Rosyanti kalau misalkan ada pertanyaan gitu ya, boleh ya Bu ya. Kita dengan senang hati akan mendiskusikannya gitu ya. Boleh. Dan juga kalau misalkan Ibu Rosyanti juga ada masukan, ada sharing ke kita, boleh juga ya, kita terima semua masukan, semua sharingnya gitu, sahabat Simas Jiwa juga. Dan di sini juga kita bagaimana sih untuk menghadapi hal-hal seperti ini, karena seperti yang kita bahas di awal bahwa kita itu pasti memiliki yang namanya sebuah problem. Setuju ya Cindy ya? Setuju nggak sekali. hanya nggak hanya di dalam lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan keluarga, percintaan, kalau kata anak-anak milenial gitu ya. Dan juga tentunya kita juga pasti mengalami yang namanya problem keuangan gitu ya, karena di situasi Betul. pandemi saat ini banyak sekali rekan-rekan kita gitu ya, saudara-saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita atau belum beruntung gitu ya, yang sehingga efek dari pandemi ini mereka juga harus kehilangan mata pencaharian, pengurangan income gitu. Itu pasti banyak sekali kita lihat ya, mereka-mereka. Nah, maka dari itu kita mengadakan edukasi seperti ini gitu ya, bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita, memanage keuangan kita, apalagi yang memang sahabat Simas Jiwa yang sudah berkeluarga, tentunya kebutuhannya semakin bertambah ya Sin ya. Betul Betul sekali. banget. Dan juga di sini kita juga akan mengedukasikan kepada sahabat Simas Jiwa juga bagi yang wah kemarin topiknya sudah milenial nih, kapan nih topiknya yang untuk keluarga. Nah, tidak usah khawatir, kita juga pasti akan memberikan edukasi ini untuk kalangan semua umur gitu ya Sin ya, nggak cuma Betul. anak-anak, milenial, bahkan yang sudah memiliki keluarga sekalipun gitu ya. Nah, balik lagi nih Sin gitu ya. Tadi kenapa sih literasi keuangan itu sangat dibutuhkan? Oke, karena gini Lian, seperti yang kita tahu gitu ya, emang sifat dasar manusia itu tidak pernah puas, Betul, gitu setuju. ya. Ini mau umur 40, 50 gitu ya, 20, 30, manusia itu tidak pernah puas dan pasti ada suatu ego yang kadang menjadi abu-abu nih antara kebutuhan dan juga keinginan, Betul gitu ya. sekali, setuju. Kebutuhan dan keinginan menurut saya itu dua hal yang jauh sangat berbeda gitu ya. Misalkan kalau misalkan kebutuhan ya kita pasti butuh makan gitu, kita pasti butuh Hmm, tempat tinggal gitu ya. betul, Nah kalau keinginan itu lebih kayak hal-hal yang bersifat konsumtif sebetulnya setuju. gitu, tapi tidak selamanya konsumtif ya. Kalau memang itu hal positif kayak misalkan saya sudah S1 tapi saya berkeinginan nih mau S2. S2-nya untuk apa? Untuk supaya jenjang karir saya semakin meningkat nanti ke depannya. Oke, Itu kan ada manfaatnya, ada sesuatu value yang nantinya itu bisa menumbuhkan nilai plus gitu ya yang ada di dalam diri kita. oke, Nah, kalau contoh oke. negatifnya itu misalkan sepatu gitu ya, beli sepatu tiap bulan, beli tas tiap bulan gitu ya, beli baju apalagi. Nah, hal-hal seperti itu yang memang kita harus pikirkan untuk masa depannya karena kalau tidak Lian itu Yap, akan menjadi bahaya gitu. Itu akan menjadi kebiasaan buruk yang nantinya itu akan jadi bumerang untuk kita sendiri. Nah, kita nggak mau ya itu kejadian ya. betul, betul. Nah, jadi tadi balik lagi nih sama pertanyaannya Lian gitu. Kenapa pentingnya kita belajar literasi atau pentingnya kita merencanakan keuangan? Karena gini, dengan adanya pandemi gitu ya, dengan adanya siklus-siklus perekonomian yang nantinya ke depannya kita tidak pernah tahu, kita bisa belajar dari pengalaman Oke, gitu ya. Misalkan gini, oke sekarang ada pandemi, tapi memang kebutuhan saya, saya nyesel nih saya nggak mempersiapkan hal itu, gitu kan. Coba kalau saya tahu tahun 2020 sudah pandemi nih, yang mana
kalau kita flashback ya, di pertengahan 2020 itu pertama kalinya diumumkan pandemi, itu harga saham anjlok, Lian. Betul sekali, betul. Ya kan? Nah, Ya, itu kan jika kita tahu literasi keuangan itu apa, kita sudah bisa baca nih analisis pasar bursa efek nih seperti ini. Oke, ada pandemi. Oke, berarti buru-buru deh mau buy, mau apa gitu kan. Tapi setidaknya kita sudah punya gitu analisis kita. Nah, oke. hal-hal seperti itu juga yang nantinya menurut saya itu penting banget ditanamkan tidak hanya di generasi kita, tapi Mhm. ke anak cucu kita nanti. Ya Oke, mungkin untuk yang paling tingkatan kita yang paling bawah berarti mungkin bisa adik kalau kita ya. Bisa adik oke. atau mungkin buat rekan-rekan Simas Jiwa yang sudah berkeluarga mungkin bisa diedukasikan nih ke anaknya pelan-pelan tentunya dengan cara yang baik untuk anak-anak nih, gitu ya. Kalau misalkan anak-anak kan tidak mungkin kita oh ya beli saham nak, oh beli obligasi nak seperti itu. Jadi mengedukasikan literasi keuangannya tetap, tapi medianya yang berbeda gitu ya. Setuju. Kalau misalkan rekan-rekan Simas Jiwa ingat gitu ya, dulu tuh ada lagu anak-anak gitu ya, yang ayo menabung Ya, gitu ya. Itu kan seperti mengajarkan kita di masa anak-anak untuk oh ya pentingnya menabung ya. Walaupun saat itu sebenarnya belum tahu value-nya untuk apa kita menabung. Tapi betul. dengan kita menumbuhkan rasa kepercayaan diri yang baik atau rasa oh menabung itu sedari kecil ya, nantinya impact-nya itu akan bertumbuh besar yang nantinya si anak ini akan tumbuh kembangnya akan lebih baik karena dia punya kebiasaan baik itu tertanam sejak dia kecil seperti itu. Oke. Nah mungkin setelah beranjak dewasa gitu ya, uh, SMP atau SMA gitu ya, yang memang masih seneng-senengnya nih. Mungkin kalau dulu Lian gitu ya atau saya zaman SMA kita paling jajannya terbatas ya, gitu loh Betul. terbatas. Terus kalaupun mau nonton bioskop dulu pun nyari ada yang namanya nomad. Kalau Lian ingat ada nonton hemat tiap hari Senin. Nah itu tuh hal-hal Mhm. seperti itu yang kita pikir oh ya lebih hemat ya kalau nonton hari Senin ya dibandingin hari Sabtu gitu ya. Ya, betul, Bioskop di betul. hari Sabtu itu lebih mahal Lebih gitu ya. mahal. Betul. Nah sebenarnya hal-hal itu kenapa saat kita kecil gitu ya lebih memikirkan oke okay, saya belum punya penghasilan sendiri, saya masih pakai uang jajan dari orang tua saya, tapi bagaimana nih saya juga masih bisa untuk hangout dengan teman-teman saya, tapi juga saya masih bisa menikmati masa muda saya. Nah dengan Mhm. hal-hal ada nonton hemat seperti itu gitu ya, dengan menabung hal-hal seperti itu yang memang itu menjadi kebiasaan baik untuk kita sekarang gitu nih beranjak dewasa kita pastinya pengen dong menikah gitu kan mungkin Lian atau saya kita nggak tahu 3-5 tahun lagi ke depan kan sudah pasti gendong anak nih nanti nih ke kantor Betul. jemput anak sekolah kayak gitu-gitu. Nah tetapi seiring perkembangannya zaman gitu ya atau semakin tahun tuh biaya gedung tuh semakin mahal ya Ya, setuju. gitu ya. Nah kalau misalkan ada wedding expo atau apa gitu kan wah baju aja 20 juta nih gitu kan vendor gedung berapa gitu kan catering 15 juta pun yang terbatas gitu ya kita nggak bisa ngundang banyak orang terus pilihan Mhm. makanannya juga terbatas gitu oh mau yang gubuk-gubukan nambah lagi nih edisional Mhm. gitu ya. Mhm. Nah hal-hal seperti itu yang kalau misalkan kita tidak tanamkan cara berhemat gitu ya wah itu ngumpulinnya mau sampai kapan Setuju, gitu setuju. kan ngumpulin untuk biaya pernikahan ya gitu Mhm. maksudnya gini kalau misalkan kita mulai kerja let's say umur 23 gitu kan 23 sementara kita punya target menikah itu 27 kita Mhm. dikasih 5 tahun bekerja untuk nabung untuk membuat atau merealisasikan cita-cita kita pengen punya pernikahan yang megah. Oke. Nah pertanyaannya adalah apakah itu diperbolehkan pernikahan megah seperti itu ya boleh-boleh saja gitu kan. Ya. Tetapi balik lagi
ketika kita berencana menikah, kita tidak hanya hidup di satu hari itu saja. Kita Setuju. ngumpulin uang selama 5 tahun, gitu ya. Tidak serta-merta nih ketika kita menikah, cita-cita kita sudah kesampaian nih. Oh, alhamdulillah akhirnya nikah gitu kan ya. Kalau cewek seperti itu tuh. Tapi setelah menikah bagaimana? Gitu. Setelah menikah kita dikasih rezeki tambahan sama yang di atas gitu ya, dengan kita dikasih keturunan, kan tidak mungkin kita tunda gitu kan. Oh jangan dulu deh, jangan punya anak. Ya mungkin ada ya beberapa orang seperti itu gitu ya, memang masih merencanakan keuangannya. Tetapi ada sebagian orang juga yang oh iya ya, nanti kan anak beli susunya belum gitu ya, popoknya apa lagi, belum juga kalau misalkan bisa normal, kalau ternyata sesar gitu ya, karena kondisi tiap badan orang tuh beda-beda. 9 bulan Betul. USG, tiap bulan rutin, dari dokter bilang, oh ya Bu, silakan mau normal bisa. Begitu datangnya hari melahirkan gitu ya, wah Bu, mohon maaf ini ternyata bayinya atau kondisi ibunya tidak menentukan, harus disesar. Wah, itu pusing 7 keliling pasti ya. Dari Mhm. pihak cowoknya juga, dari pihak ceweknya juga udah nahan sakit, tapi harus disesar, tapi masih mikirin biaya keuangan dan segala macamnya. Nah, hal tersebut yang memang bisa kita antisipasi gitu ya. Oke. Dengan apa? Dengan kita tahu nih perencanaan keuangan kita. Nah, di sini saya punya tips nih, Lian nih. Bagaimana Mhm. sih kita merencanakan keuangan kita? Gitu ya. Oke. Ini tidak hanya diberlakukan untuk mungkin saya gitu ya yang kondisinya belum menikah, terus saya buru-buru deh nih bikin tabel rencana keuangan saya. Tapi jangan khawatir, untuk rekan-rekan Simas Jiwa yang memang mungkin sudah berkeluarga, yang mungkin sudah mempunyai anak, merencanakan keuangan itu tidak pernah ada kata terlambat Betul, setuju sekali. gitu ya. Jadi mau kapanpun gitu ya, mau dalam kondisi sudah menikah atau belum menikah, rencana keuangan itu pasti akan tetap penting, sama pentingnya dan sama manfaatnya. Karena apa? Karena yang terpenting itu uh, tidak hanya kapannya gitu. Mungkin kalau misalkan rekan-rekan Simas Jiwa mikir gitu ya, oh Mbak Cindy mah enak, masih muda, mau merencanakan keuangannya mau 1 juta tiap bulan pun nanti ketika umur 40 juga masih banyak, tenang aja. Oh belum tentu. Kalau sayanya juga nggak konsisten gimana? Kalau ternyata yang lebih konsisten adalah rekan-rekan Simas Jiwa yang memang sudah berkeluarga, yang sudah memiliki anak, banyak pengeluarannya, tetapi lebih konsisten. Berarti kan nantinya untuk keuangannya lebih stabil mereka dibandingin saya yang tidak konsisten. Betul. Seperti itu ya. Nah, balik lagi dengan tips-tipsnya. Yang pertama itu Oke, kita harus Cindy. kenali kondisi keuangan nih, Lian. Oke? Gimana? Cindy, saya masih penasaran nih. Kita untuk tips and triknya kita pending dulu, tetapi di sini saya ada sedikit menarik dari kata-kata Cindy tadi ya, bahwa saya menariknya gini, bahwa untuk sesuatu yang kita inginkan itu ada hal positif dan hal negatif. Kita balik lagi ke topik sebelumnya gitu ya. Itu saya sangat Oke. menarik sekali nih. Cindy tadi mengatakan bahwa kalau misalkan kita mempunyai keinginan gitu ya, kita boleh saja mempunyai keinginan. Ya, karena memang itu hak semua orang gitu ya. Tapi tentunya keinginan itu ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Tentunya yang pertama, Betul. tadi Cindy mengatakan hal positifnya terkait pendidikan gitu ya. Itu sangat bagus sekali gini ya. Kita pastinya punya keinginan, apalagi kita sebagai orang tua, nggak cuma orang tua, kita saja, saya pribadi, oke, saya dan Cindy sekarang sudah sudah lulus S1, tapi kan kita pastinya tentu berkeinginan untuk melanjutkan S2 kita, entah bahkan itu S3 kita ya, terkait Betul. untuk jenjang karirnya kita, terkait untuk skillnya kita gitu ya, dan nilai jual kita juga kepada perusahaan di mana tempat kita saat ini mengabdi gitu ya. Nah, itu sangat bagus sekali. Keinginan itu tentunya sesuatu hal yang positif. Maka dari itu ya, kalau misalkan kita memiliki keinginan seperti itu ya, alangkah baiknya kita memulai merencanakan keuangan kita gitu ya, untuk biaya pendidikan kita. Seperti itu Setuju ya, Cindy ya. sekali. Lalu selanjutnya tadi Cindy juga ada mengatakan keinginan kita itu dalam positif, dalam negatif, yaitu masalah fashion gitu ya. Masalah fashion tadi seperti yang wah kita pengen nih gitu ya, ketika kita jalan ke mall ada diskon, padahal kita nggak butuh gitu ya. Kita tidak membutuhkan hal itu, tapi karena ngelihat diskonnya nih gitu ya,
saya rasa sih nggak cuman anak milenial saja, tapi ketika yang sudah berumah tangga, apalagi ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Kalau melihat diskon itu pasti bawaannya gatel gitu ya, pengen mampir, pengen beli, apalagi diskonnya 70% gitu ya. Wah, itu udah tuh berkerumun gitu ya. Yang tadinya nggak butuh, yang nggak perlu, diperlu-perluin. Nah, itu juga sebenarnya itu sesuatu hal yang negatif. Betul kata Cindy. Karena apa? Karena itu termasuk dalam konsumtif kita gitu ya. Egonya Betul. kita. Itu adalah musuh terberat buat kita, diri kita sendiri ya, ketika kita nongkrong, ketika kita pergi kemana gitu ya, melihat sesuatu yang diskon. Wow, saya juga tipikal orang seperti itu. Kalau misalkan diskon setuju ya Bu Rosyanti ya. Apalagi sekarang banyak banget, kemarin baru Harbonas gitu ya. Hari Oh belanja, iya, kemarin betul ya. sekali. Wah, Betul lihat di lihat sudah check out apa aja nih di e-commerce nih. Di marketplace sudah saya check out apa aja nih. kebetulan saya bukan tipikal orang yang suka belanja online, Cindy. Untungnya ya, untungnya Oke. kecuali kalau misalkan tidak sesuatu yang saya rasa, aduh, kayaknya di mall nggak ada. Terus saya carinya baru di marketplace gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk sesuatu seperti saya belanja kebutuhan saya lebih baik memang pergi ke mall. Jadi kita bisa milih sendiri gitu ya. Kita bisa tahu kualitasnya. Karena kalau belanja online itu kan kadang barang yang kita beli tidak sesuai dengan ekspektasi seperti itu ya. Nah, kita balik lagi nih gitu ya. Ketika kita melihat diskon gitu ya, apalagi mungkin beda pandangan konsumtif untuk milenial, generasi milenial, dan mungkin untuk generasi ibu-ibu gitu ya. Kalau ibu-ibu biasanya itu kayak seperti sembako gitu ya, kebutuhan sehari-hari, pasti itu cepet ya Bu Rosyanti ya. Apalagi kalau ada diskon susu anak. Wah, itu saya sering banget. Waduh. Itu saya sering banget Cindy menemani kakak saya gitu ya, belanja bulanan Heeh, di rumah gitu ya. Kalau ada susu anak diskon, waduh, padahal budgetnya 1 bulan itu misalkan cuma 8 kaleng gitu ya. Karena diskon heeh. bisa beli sampai 10 sampai dengan 12 kaleng. Karena diskon gitu ya. Kapan lagi diskon? Seperti yang Bu Rusyanti bilang, diskon hore gitu ya. Nah, itu sesuatu hal yang negatif. Sebenarnya tidak salah juga ya, tidak kita semata-mata dilarang gitu, tidak, tetapi kita juga harus mengukur dari segi tingkat budget, tingkat kemampuan kita tentunya. Jangan sampai kita sudah menyisihkan, wah saya menyisihkan tabungan nih sebesar 20% dari income per bulan saya gitu ya. Ketika melihat sesuatu yang diskon, nabungnya nanti aja deh, bulan depan aja, ini belanja dulu. Nah, jangan sampai gitu ya. Akhirnya apa namanya, yang tujuan kita tadi untuk masa depan itu menjadi sesuatu yang hal tidak bermanfaat ya. Buang-buang mubazir lah istilahnya seperti itu ya. Betul. Padahal ibaratnya kalau baju kita yakin semuanya kita tidak akan pernah kekurangan baju gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari segi fashion, dari segi diskon gitu ya, itu kan kalau fashion itu seiring perkembangan waktu itu tidak akan pernah habisnya gitu ya. Nah, Benar. itu juga yang harus ditekankan. Lalu juga tadi Cindy juga sempat sounding bahwa kita juga sebagai orang tua nih gitu ya, Bu Rosyanti juga. Tapi saya yakin Bu Rosyanti pasti sudah mengajarkan terhadap anak-anak gitu ya. Karena memang dari kecil dulu juga ingat waktu zaman SD sih yang kita ada tabungan sekolah yang buku tabungannya dari Betul. kertas. Iya kan? Mm-mm. Setiap hari kita diberi uang jajan sama orang tua, terus kita setorkan kepada wali kelas ya. Wali Betul kelas. sekali. Padahal kita dulu tidak tahu nih manfaatnya menabung itu apa sih, kegunaannya menabung itu apa sih, kita tidak pernah tahu ya. Karena mungkin dari usia kita juga dulu yang ada di pikiran kita hanya bermain, belajar, makan gitu ya, hanya itu saja. Kalau bisa kita flashback, masa kecil itu adalah masa yang paling indah, tidak ada beban, tidak ada pikiran gitu ya. Beda sama sekarang ya Sin ya. Kalau sekarang saya yakin banyak sekali beban pikiran yang ada di apa namanya, di kepala kita ya, banyak sekali yang kita Betul banget. pikirin gitu. Nah, dari itu juga Cindy menginformasikan bahwa kita sebagai orang tua sangat-sangat bagus sekali mengajarkan anak-anak kita untuk menabung sejak dini mungkin. Nah, balik lagi nih, Cindy tadi memiliki beberapa tips and trick gitu ya terkait Mm-mm. literasi keuangan ini. Apa-apa saja nih, Cindy? Oke.
Yang pertama ini kita harus banget untuk kenali kondisi keuangan kita sendiri nih, Lian. Gitu Oke. kan? Oke, Cindy. Gitu ya. Eh, Halo, mm-mm. halo. Ya, Iya, Sin. udah jelas Oke. ya suaranya ya? Oke, oke. Sudah aman? Iya, Sudah, sudah. oke. Nah, kalau untuk tips and triknya sendiri nih, yang pertama itu kita bisa untuk kenali kondisi keuangan kita sendiri nih, Lian. Oke. Gitu ya. Kalau tadi sempat ada mention gitu ya, kita sempat nge-statement bahwa oh ya kalau selama itu pendidikan yang memang mempunyai nilai tambah untuk diri kita sendiri tidak apa-apa. Dan begitu juga dengan contoh-contoh yang akan saya jabarkan di sini. Misalkan nih kita hobi sekali beli tanah. Kalau Oke. zaman orang tua kita dulu seperti itu ya, tanah, Betul. beli ada tanah di mana dibeli walaupun nggak besar gitu ya. Misalkan cuman berapa kali berapa zaman dulunya, tapi tanah nih masih murah di situ misalkan. Oh ya Mhm. beli. Ntar ada duit lagi, oh ya beli lagi berapa meter lagi. Ntar kumpulin lagi, ada duit lagi berapa eh beli lagi gitu kan. Yang nantinya itu lama-lama mungkin bisa aja jadinya 1 hektar. Betul. Nah, hal konsumtif kita, kebiasaan manusia kita yang memang konsumtif, kita bisa alihkan ke hal-hal yang memang itu bisa menjadi nilai tambah. Contohnya gini, mungkin dulu sekarang gitu ya, saya beli tanah di daerah Cikupa misalkan. Di Cikupa misalkan per meternya masih 2 juta, let's say seperti itu ya. Oke. Saya beli tanah di Cikupa semeternya 2 juta. Oke deh saya punya uang berapa gitu ya, misalnya punya uang 100 juta, ya udah beli. Belum ada bangunannya nih Lian. Oke. Tahun depannya mau beli lagi. Tahun depannya ternyata udah nggak 2 juta, 2,5. Mhm. Oke deh beli lagi deh. Tahun ketiganya udah nggak 2,5 lagi, 3 juta. Tapi masih Mhm. make sense sih gitu kan, karena oh ya berarti ini berpotensi kawasan di sini akan mahal nantinya. Oh ya udah Ya. deh 3 juta nggak apa-apa, masih make sense kok harganya gitu kan dibandingin wilayah-wilayah yang lain. Oh ya Oke. sudah saya beli 3 juta. 5 tahun kemudian gitu ya, saya lagi butuh banget uang nih. Terus saya ingat, oh iya saya punya tanah di Cikupa. Gitu kan, 3 kali saya beli dengan tiga-tiganya harga yang beda. Pengen tahu sekarang berapa? Ternyata ketika nantinya saya lagi butuh uang gitu ya, saya ingat saya beli tanah waktu itu di Cikupa. Ternyata tanahnya semeternya udah 5 juta Lian. Mhm. Mhm. Gitu kan. Hal seperti itu memang kita punya sisi konsumtif sebagai manusia, tapi kita alihkan ke hal-hal yang punya nilainya gitu ya. Kalau tadi saya Betul sekali. menceritakan tentang tanah, terus ada lagi emas gitu Mhm. ya. Nah biasanya Setuju. cewek-cewek nih perhiasan gitu ya, atau misalkan kalau yang cowok mungkin belinya antam. Mhm. Nah nggak apa-apa gitu loh, kita kita punya dana sekian gitu ya, daripada dibeliin baju, daripada dibeliin makanan gitu ya, coffee shop dan nongkrong dan segala macamnya gitu ya kalau zaman milenial kayak kita. Nah itu bisa tuh, oh ada duit sekian nih beli emas gitu loh. Emas-emas yang sekedar cincin atau gelang gitu ya, anting. Nah tapi nantinya ketika nanti kita lagi butuh dan harga emas lagi naik, sama seperti harga tanah akan naik Mhm. tiap tahunnya, itu pun akan menjadi nilai tambah untuk kita. Nah, itu yang dinamakan investasi jangka panjang ataupun jangka pendek. Gitu ya. Jadi investasi tidak semerta-merta oh yang ada di bank ya gitu loh, deposito, saham, reksadana gitu ya, obligasi, itu ya investasi. Oh, tidak hanya itu. Ada kok investasi lainnya. Kalau tadi pendidikan, oh ya berarti saya investasi kepada pengetahuan saya dan wawasan saya Oke. gitu. Kalau tadi saya investasi ke tanah dan emas, ya karena tanah dan emas dari zaman kakek nenek saya sampai detik ini, emas dan tanah itu masih favorit gitu, masih Iya, harganya tiap tahun tuh udah pasti naik setuju sekali. gitu. Jadi kalau misalkan memang kita ada sifat konsumtif, yaitu manusiawi gitu. Kita tidak bisa mengkontrol kita tidak bisa melepas itu. Yang kita bisa hanya mengontrolnya, kita alihkan ke hal-hal yang memang nantinya
itu akan menjadi investasi untuk kita juga. Betul. Seperti itu, lihat mungkin ada tanggapan dari yang tadi sudah saya jabarkan. Setuju sekali Cindy, karena terkait kalau kita melihat dari segi investasi, yaitu baik itu berupa tanah gitu ya, baik berupa itu emas, itu sangat-sangat sampai dengan saat ini tuh belum pernah mengalami penurunan ya. Nggak ada kalau kita lihat harga tanah itu semakin tahun semakin murah, tidak ada ya. Jadi Tidak memang ada. kalau misalkan kita memang seperti yang Cindy bilang, kita konsumtif itu adalah manusiawi. Setiap manusia itu pasti konsumtif ya. Cuman bagaimana kita menghandle, memanage gitu ya, untuk mana nih kira-kira yang kita konsumtif, yang hal bermanfaat ataupun yang tidak bermanfaat. Kalau untuk kayak beli, kita konsumtif nih gitu ya, kan hobi orang berbeda-beda ya. Ada mungkin Betul. sebagian orang kalau misalkan cowok itu hobinya koleksi mobil sport misalkan, atau misalkan koleksi motor sport, motor moge lah istilahnya, motor gede, atau misalkan saya hobinya sneaker nih, koleksi sneaker atau jam tangan gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang memang tiap tahunnya itu harga jualnya itu semakin menurun gitu ya. Nah, tetapi kan ada juga nih, biasanya yang hobi-hobi ngumpulin tanah itu biasanya cewek-cewek ya. Cewek-cewek itu hobi biasanya. Apalagi kalau misalkan mahar kawinnya adalah tanah ya. Tanah 3 hektar. Wow, seneng banget gitu ya. Karena itu sesuatu yang memang untuk kedepannya sangat bagus sekali hasilnya. Gitu. Mungkin tadi Cindy bilang, wah saya beli tanah di Cikupa nih, 3 kali terakhir saya beli 3 juta. 5 tahun saya butuh dana, sekarang ternyata harganya 1 meternya 5 juta. Wow, gitu ya. Udah berapa ratus persen naiknya gitu ya. Dan itu juga Betul. membuat keuntungan pada diri kita sendiri. Sehingga ya Benar. kita juga bisa jadi investasi gitu ya. Terus juga masalah emas juga kan setiap nggak setahun sekali sih, bahkan setahun itu bisa berapa kali naik gitu ya. Misalkan kita beli Benar. sekarang LM logam mulia gitu ya, 1 gramnya 500.000 gitu ya. Nah tapi nanti bisa jadi 3 bulan atau 4 bulan itu harga logam mulia itu menjadi 700.000 per gramnya. Nah itu juga Benar. sangat-sangat bisa bermanfaat sekali. Itu konsumtif yang tetapi kita untuk halnya yang adalah yang positif gitu ya. Itu tidak kita larang sama sekali ya, karena memang itu bermanfaat untuk sahabat Simas Jiwa semuanya gitu ya. Beda hal kalau misalkan kita konsumtifnya ya kayak seperti tadi nih, aduh saya hobi koleksi mobil gitu ya. Ya kita tahu sendiri, jangankan tahun depan, kita beli mobil baru aja ibaratnya gitu ya, baru sebulan pakai nih, masih di dalam garasi belum kita keluarin, kilometernya masih nol gitu ya. Ketika kita jual, harganya udah turun, hitungannya udah Turun. second. Iya. Seperti itu. Harganya sudah second kan? Nah, makanya untuk hal-hal seperti itu tidak apa-apa kalau misalkan memang kita rasa kita memiliki keuangan yang lebih gitu ya. Kita mau membahagiakan diri sendiri ataupun keluarga gitu ya, dengan beli mobil lah nggak apa-apa gitu ya, tapi kita harus memanage gitu ya. Ya ibaratnya sekiranya udah punya mobil ya sudahlah gitu ya. Iya. Terus juga kalau misalkan wah saya hobi koleksi properti ya tidak masalah juga, karena kan harga properti juga kan semakin tahun itu harga properti semakin menaik. Tapi kita harus lihat Betul. mana-mana yang menguntungkan untuk kita ke depannya, mana yang justru membuat kita rugi, istilahnya seperti itu ya. Betul banget. Oke. Betul sekali. Nah, Lalu selanjutnya, selanjutnya ini kita harus tentukan keinginan nih Lian. Kalau tadi saya sempat nge-statement, 2 hal yang berbeda adalah keinginan dan juga kebutuhan. ya. Kalau kebutuhan tadi saya sempat singgung soal kita tiap hari butuh makan ya gitu loh. Yap. Kita tiap hari butuh tempat berlindung, yaitu rumah gitu kan. Tapi ada keinginan-keinginan lainnya yang memang itu bisa menunjang kehidupan kita. Ya. Contoh, beli mobil. Pertama misalkan motor dulu deh, beli motor. Gitu kan. Udah punya motor di garasi tapi masih kosong nih. Coba beli mobil deh. Padahal value-nya antara motor dan mobil sama-sama aja kan. Ya. Untuk biar kita nyaman berkendara. Ya kan? Tapi anak-anak kan udah semakin besar, butuh deh mobil. Dibilang butuh,
karena faktor anak-anak gitu kan. Tapi kalau dari value-nya antara motor dan mobil sama-sama untuk media kita jalan Mhm. gitu kan. Nah, dari situ artinya adalah sebagai balik lagi ke manusia gitu ya. Nggak apa-apa kita punya keinginan gitu. Kadang keinginan Oke. itu pun ngebuat kita jadi individu yang termotivasi, Oke. ya kan? Oh, saya mau punya cita-cita punya mobil Ferrari. Gimana caranya? Ah, saya harus kerja keras, saya harus punya pekerjaan tambahan di luar dari pekerjaan kantor saya punya usaha juga, gitu kan? Itu yang buat kita jadi termotivasi tiap harinya. Oke. Tetapi yang salah kaprah adalah ketika keinginan itu tidak ada planningnya. Mhm. Misalkan kayak Ya. tadi Lian sempat mention diskon-diskonan, gitu kan. Niatnya cuma jalan aja ke mall, gitu kan, lihat-lihat, refreshing gitu ya di rumah terus untuk selama pandemi ini. Tapi ternyata begitu kita ke mall, waduh diskon semua nih, gitu kan. Sepanjang jalan ngelihat toko ada logo sale. Biasanya kalau cewek tuh sinyalnya udah pasti tahu banget kalau ada logo sale warna merah udah pasti ngeliriknya tuh pasti cepet set gitu kan langsung buru-buru Ya. keraknya gitu kan. Iya, Ya, hal-hal setuju seperti sekali. itu yang hal-hal seperti itu yang kita tidak planning itu gitu. Kita tidak merencanakan itu, tetapi kita nggak tahan akhirnya ya udah deh beli. Ya udah dah debit gitu kan. Ya udah deh pakai sisi deh, keluarin sisi gitu. Jadi balik lagi kalau misalkan kita ada planning, oke, saya udah punya motor tapi anak-anak sudah mulai dewasa gitu ya. Saya butuh mobil nih. Karena apa? Anak-anak semakin gede udah nggak cukup naik motor Lian, gitu Mhm. ya kan? Ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi pertama itu komunikasikan dulu, gitu kan? Komunikasikan dulu nih, misalkan oke mobilnya mau mobil second atau mobil baru, gitu kan? Mhm. Lalu juga mobilnya mau yang city car atau yang sedan atau yang mungkin Oke. MPV yang gede gitu kan. Mungkin kalau anaknya banyak ada 5 gitu ya. Wah, nggak cukup kalau naik sedan gitu kan. Nggak cukup kalau naik city car. Naiknya yang MPV. Nah, itu juga harus dikomunikasikan gitu. Dan yang terakhir adalah kapannya. Kapan mau direalisasikan planning tersebut Mhm. gitu. Jadi misalkan gini, anak-anak sudah besar, iya, kita tidak punya mobil, kita punyanya motor, kita mau ngambil mobil, tetapi tahun besar nih si kakak anak yang pertama gitu ya, mau masuk sekolah, Oke. gitu kan. Wah, nggak bisa dong kalau kita mau DP-in mobil. Kan anak yang pertama mau masuk sekolah SD, yang kedua mau TKB, gitu kan. Wah, Mhm. gimana ya? Ya udah deh, berarti nggak bisa tahun depan nih DP mobilnya. Tahun depannya lagi ya. Oh, berarti 2 tahun dari sekarang. Oke. Nah, yang harusnya kita bisa DP, tapi dengan cicilan, dengan kita bersabar 2 tahun itu, kita terlepas kan dari cicilan. Betul. Jadinya kita Betul. bisa jadi cash. Nah, perencanaan-perencanaan tersebut yang memang cukup matang, ada kalanya itu juga mengontrol diri kita untuk mengambil keputusan yang lebih bijak, Lian. Oke. Gitu kalau menurut saya. Oke, setuju sekali sini ya. Karena kalau kita simak tadi, kita harusnya lebih memprioritaskan apa yang menjadi prioritas untuk kita gitu kan. Seperti contohnya Benar. tadi, Cindy sudah menginformasikan, kita mampu nih sekarang saat ini untuk beli mobil, DP mobil gitu ya. Tapi lihat siko nih, ternyata tahun ini anak kita mau masuk sekolah gitu kan. Nah, itu kan kita bisa melihat ya. Halo Pak Gun-Gun, selamat bergabung gitu kan. Kita juga harus tahu nih ya, oh berarti prioritas utama adalah kebutuhan pendidikan anak dulu. Untuk mobil ya Betul. kita bisa pending gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita hitung nih, katakanlah kita mau beli mobil, katakanlah mobil yang memang standar harga 140 juta katakanlah. Itu kan di harga 140 juta itu misalkan katakanlah DP-nya 30%. 30% aja dari 140 juta maybe sekitar 40 jutaan ya.
benar. DP-nya. Lalu cicilannya kurang lebihnya sekitar 3 juta selama 5 tahun atau 60 bulan. Nah, kalau kita hitung 3 juta dikali 60 bulan itu sudah 180 juta. 180 juta Mm-mm. ditambah 40 juta udah 220 juta. Kalau kita bersabar, setidaknya kita oke, saya daripada bayar cicilan 3 juta per tahun gitu ya. Kalau misalkan saya beli cash harga 140 juta, kita nggak sampai dengan 5 tahun kita nabung. Mungkin Iya, maybe sekitar 3 betul. sampai dengan 4 tahun kita Mm-mm. rutin nabung setiap bulan sebesar 3 juta rupiah, kita sudah bisa beli cash. Betul kata Iya, Cindy tadi. Daripada kita maksain saya mau beli mobil, DP sudah kita keluar 40 juta, terus juga kita mm-mm. cicilan selama 5 tahun 3 juta, padahal kalau misalkan dihitung 140 juta mungkin saya hanya 3 tahun. 3 tahun itu kan 36 bulan. 36 bulan dikali 3 juta gitu kan. Maybe sekitar 3 sampai dengan 4 tahun kita sudah beli cash. Uang tadi 40 juta tadi bisa kita save. Benar. Seperti itu. Buat Itu pendidikan betul anak yang lainnya ya. buat pendidikan anak yang lain atau misalkan kita punya kebutuhan yang lain gitu ya. Benar. Mm-mm. Betul sekali. Itu sangat contoh yang sangat luar biasa sekali Cindy. Terima kasih Cindy. Lalu untuk Cindy ada tips and trick lainnya? Oke. Eh, mungkin tadi kita bisa summary kali ya, Lian ya. Mhm. Dari pertama itu kita ngebahas nih, gitu ya. Mhm. Apa sih sebenarnya literasi keuangan itu? Kenapa sih kita perlu mengetahui dan apa sih pentingnya, gitu Oke. ya? Jadi Bapak Ibu, kita sounding lagi ya. Untuk literasi keuangan ini tidak memandang usia. Dalam Oke. artian kita pun juga harus punya self control yang baik atas keuangan kita sendiri gitu. Mau siapa lagi ya kan yang akan self control dengan keuangan kita sendiri kecuali diri kita sendiri. Nah, selanjutnya Betul. adalah kenapa ini penting? Karena kita bisa belajar dengan kondisi kita yang sekarang. Gitu ya. Dengan adanya pandemi, terus mungkin kalau ingat 98 itu ada krismon di mana-mana. Hal-hal seperti itu, ketika kita mempelajari literasi keuangan secepat mungkin dan mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari, kita jadi lebih ada prepare nih, ada pagernya, Mhm. gitu ya. Sektor-sektor apa aja yang kita harus bisa disiplin, gitu. Contohnya kita bisa memilah antara kebutuhan dan juga keinginan. Mhm. Yang kedua adalah kita bisa untuk mengontrol diri kita untuk tidak terjebak dengan yang namanya hutang. Gitu. Oke. Kalau misalkan kita ngebahas itu, Ya, ada kondisi-kondisi di mana keuangan sehat dan tidak sehat, setuju. gitu ya. Keuangan yang tidak sehat ini di mana si hutang ini sudah mencapai lebih dari 30%. Gitu. Kenapa Mhm. saya bilang 30%? Karena based on rumus ya. Jadi ada rumus perencanaan keuangan itu 40, 30, 20 dan juga 10. Seperti Oke. itu. Dan limit kita atau batasan kita mempunyai hutang tidak lebih dari 30% dari apa yang kita hasilkan tiap hari, income kita gitu tiap bulan. Jadi jangan lebih dari di atas itu. Kalaupun lebih gitu ya, itu sudah pasti dinyatakan tidak sehat. Karena apa? Komposisinya sudah pasti ada yang jomplang. Ya. Seperti itu, Lian. Oke, berarti kalau misalkan saya rangkum nih ya, dari statement yang Cindy tadi, pertama, kita harus menentukan tujuan keuangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, periksalah kemampuan keuangan kita. Jangan sampai kita, seperti yang Cindy bilang, bahwa jangan sampailah kita, apa namanya, hutang kita lebih besar, pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah kita harus membuat rencana anggaran kita nih, ya, anggaran keuangan kita secara berkala. Jadi kalau bisa kita sudah menentukan, oh setiap bulan saya income-nya saya segini gitu ya. Untuk biaya kehidupan sehari-hari saya katakanlah 40% nih gitu ya. 40% sudah kita sisihkan, lalu komposisi 30%-nya itu untuk hal-hal yang tidak terduga gitu ya. Contohnya Betul. misalkan
kita kan pasti di setiap apa namanya sehari-hari itu pasti memiliki yang namanya risiko. Apalagi seperti kita yang aktif bekerja ya Sin ya, pasti ada aja risiko gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu nih resiko itu kapan dan di mana kita terjadi gitu ya. Nah, setidaknya kalau misalkan hal itu terjadi sama kita nih, untuk sahabat Simas Jiwa semuanya gitu ya, kita tidak usah mengganggu komposisi-komposisi yang sudah kita sisihkan tadi. 40% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk biaya tidak terduga, 20%-nya untuk investasi atau tabungan kita, dan 10%-nya untuk kegiatan sosial. Jadi, kalau misalkan terjadi risiko sama kita, kita ambil dari sisi 30%-nya. Karena kan itu Betul termasuk sekali. biaya yang tidak terduga. Seperti itu ya, Sin ya? Betul sekali, Oke. Lian. Oke, terima kasih Cindy. Sudah tidak terasa 1 jam Cindy sudah menemani saya nih. Wow, luar biasa sekali ya. Saya yakin Cindy sekarang sudah banyak fansnya ya, karena selain cantik dia juga smart, pemikirannya luas gitu ya, dan juga bisa memberikan edukasi hal-hal positif untuk kita semua. Untuk itu jangan lupa untuk sahabat Simas Jiwa tetap saksikan kita ya. Bagi teman-teman semuanya yang belum menyaksikan tayangan kita, bisa nanti dilihat tayangan ini di IG TV untuk akun Simas Jiwa Institute. Dan juga kita juga tetap akan menemani sahabat Simas Jiwa semuanya setiap harinya dari hari Senin sampai hari Jumat sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 pukul 13.30 sampai dengan 17.30 ya Sin ya. Betul sekali. Betul sekali. Nah, saya juga mau berterima kasih dengan Bapak Ibu yang sudah join pada hari ini. Terima kasih banyak, Pak, Bu. Tadi sempat ada feedbacknya, itu berarti banget buat kita. Terima kasih banyak. Terima kasih juga, Lian, atas kesempatannya. Gitu ya. Sebenarnya saya belum puas nih, karena sepertinya 1 jam kurang ya. Kurang ya. Karena pembahasan kita nih menarik sekali nih, masalah perencanaan keuangan yang pastinya. Tidak hanya kita saja yang teredukasi, tapi Bapak Ibu di rumah pun yang mungkin nanti nonton setelah ini di-upload gitu ya di Instagram Simas Jiwa Institute ini akan lebih teredukasi nih Lian dengan apa yang kita sampaikan hari ini. Ya. Seperti itu. Setuju sekali. Nah, untuk itu Bapak Ibu semuanya, sesi kita untuk yang pertama ini kita sudah selesai. Nanti kita akan bertemu kembali pada pukul 14.30 ya. Tentunya dengan rekan saya yang lain, tidak kalah cantik dari Cindy. Tapi tetap Cindy tetap tercantik gitu ya. Dan juga tidak kalah smartnya juga dari Cindy gitu ya. Untuk itu kita break sejenak. Rekan-rekan Simas Jiwa, terima kasih semuanya. Untuk Cindy, selamat melanjutkan aktivitas kembali ya. Terima kasih. Tetap, terima kasih buat semuanya. Semangat pagi.